Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yahya Taufik, pengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMA PGRI Naringgul, Kabupaten Cianjur. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024 di LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada kesempatan kali ini saya akan mempersembahkan video pembelajaran saya pada tanggal 17 Oktober tahun 2024 di SMA PGRI Naringgul dengan tema sabar dalam menghadapi musibah dan ujian. Selamat menyaksikan. Sebelum pembelajaran, Bapak akan mengecek dulu kesiapan kalian. Airatna, Ajeng, Alusabil, Alvin, Ayu, Kalisnawati. Tolong ketua kelas dipimpin untuk berdoa dulu. Siapa ketua kelasnya? Tolong dipimpin. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini Bapak akan membahas tentang sabar dalam menghadapi ujian. Sebelum melanjut kepada materi yang tadi Bapak sampaikan, alangkah baiknya kita membacakan salah satu ayat Al-Quran yang membahas tentang sabar dalam menghadapi ujian. Yaitu ada dua ayat. Yang pertama surat Al-Baqarah ayat 155 dan 156. Yang kedua surat Ibrahim ayat 9. Sebelum lanjut ke materi yang tadi Bapak sampaikan, Bapak perlu sampaikan dulu tujuan dari pembelajaran kali ini adalah membaca dengan benar surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 156. Dan yang kedua surat Ibrahim ayat 9 tentang bersikap sabar dalam menghadapi ujian. Tujuan yang kedua adalah mengidentifikasi hukum bacaan tajwid dari 155 surat Al-Baqarah sampai 156 dan surat Ibrahim ayat 9 tentang bersikap sabar dalam menghadapi ujian. Yang ketiga, menjelaskan asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya ayat tersebut atau Al-Quran. Jadi sebab-sebab turunnya asbabun nuzul surat Al-Baqarah ayat 155 itu apa? Dan surat Ibrahim tentang bersikap sabar dalam menghadapi ujian. Yang keempat, menganalisis terjemaah, artinya mengartikan perkata dari surat Al-Baqarah dan surat Ibrahim. Insya Allah. Sebelum dilanjut ke pembahasan tujuan ini, kita akan bacakan dulu, yaitu salah satu dari pembahasan itu ya surat Al-Baqarah dan surat
Ibrahim. Siap? Siap. Tolong bareng-bareng baca dengan bacaan yang tartil, jelas, tajwidnya. Siap? Coba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Terus ayat yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'tikum naba'ul ladzina min qablikum qaumi Nuhin wa 'adin wa Thamud walladzina min ba'dihim la ya'lamuhum illallah ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati faraddu aydiyahum fi afwahihim wa qalu inna kafarna bima ursiltum bihi wa inna lafi syakkim mimma tad'unana ilaihi murib. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, tadi bacaan bareng-barengnya sudah. Untuk membacakan surat yang pertama yaitu surat Al-Baqarah. Coba dari Zakia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Shadaqallahul adzim. Terima kasih kepada Zakia. Selanjutnya Bapak akan mencoba dari laki-laki. Halus Sabil, coba bacakan ayat yang kedua yaitu surat Ibrahim ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'tikum naba'ul ladzina min qablikum qaumi Nuhin wa 'adin wa Thamud walladzina min ba'dihim la ya'lamuhum illallah ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati faraddu aydiyahum fi afwahihim wa qalu inna kafarna bima ursiltum bihi wa inna lafi syakkim mimma tad'unana ilaihi murib. Shadaqallahu adzim. Terima kasih kepada Halus Sabil yang telah membacakan, cukup fasih sekali ya. Kemudian kita lanjut ke bacaan mencoba salah satu lagi dari sebelah sini, sebelah sana sudah, sebelah sini sudah, kemudian sebelah sini ya belum. Coba Bapak akan mengetes, mencoba untuk dibacakan dari ayat yang pertama dan ayat yang kedua itu dari saudara Alvin Munawar. Bismillahirrahmanirrahim.
ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب صدق الله العظيم. Untuk selanjutnya, Bapak akan mengecek dulu tentang tujuan yang kedua, yaitu tentang tajwid. Tajwid dari per kalimat atau per kata dari surat Al-Baqarah dan surat Ibrahim. Nah, Bapak akan coba merandom dari salah satu kalian untuk mengecek tajwid. Depi Arianti mana? Depi Arianti. Nah, coba Depi Arianti pada kata wala tablua itu hukum tajwidnya apa? Qalqalah sugro. Alasan dalam wala tablua dikatakan qalqalah sugro itu adalah apa? Ada huruf ba bertanda sukun di tengah kalimat, maka hukum bacaannya itu disebut qalqalah sugro. Wala tabluan tab kata qalqalah itu apa? Pantulan. Jadi harus ada yang memantul. Qalqalah sugro itu apa? Kecil. Jadi pantulannya jangan terlalu keras. Tabe, kata qalqalah kubro sugro mah kecil. Wala tab cukup kecil, wala tab itu hukum bacanya menjadi qalqalah sugro. Kemudian saya akan mencoba Nabila, mana Nabila? Nabila, hukum bacaan pada kalimat bisai'in itu pembacaannya apa? Idgham diguna. Mengapa dikatakan idgham diguna? Alasannya? Tanwin sesudahnya ada huruf mim. Tanwin sesudahnya ada huruf mim. Idgham. Ada huruf tanwin. Idgham diguna. Yang kedua idgham bila guna, ini termasuk idgham diguna. Bisai'im idgham. Jadi kalau ya ada mendengung. Bisai'im tuh, coba pijit hidungnya. Kalau ada guna berarti ayah ngegeleter. Karena hidung bisai'im ya dipenjat jadi guna. Jadi lawan anu lagi flu berarti tidak bisa mengucapkan guna. Untuk kata yang ketiga yaitu kata minal amwali. Bapak akan coba menanya lagi dari laki-laki sekarang, yaitu saudara Galih. Coba Galih, kata dalam lapan minal amwali, hukum bacaannya itu apa? Hukum bacaannya alif lam komariah. Alif lam komariah. Alasannya? Alasannya sesudah huruf alif dan lam komariah ada hamzah. Setelah alif lam ada hamzah. Sesudah huruf alif lam sesudah huruf alif itu ada
hamzah. Maka hukum bacaannya disebut alif lam Komariah. komariah. Minal amwali, alif lam komariah. Kemudian saya akan mencoba menanyakan huruf alif lam komariah itu ada berapa? 14. Dikumpulkan dalam lapan ibgo hajaka wa ok aki. Ibgo tilu hajaka tilu wa ok tilu aki mak 5. Jadi ibgo tilu alif ber rin hajaka tilu ibgo hajaka wa ok tilu aki mak 5. Jadi 14 itu hukum alif lam komariah. Kemudian dalam kata wassamarot, Bapak akan mencoba Samsul. Mana Samsul? Tuh, Sul. Kata dalam lapan wassamarot itu alif apa? Hukumnya? Hukumnya alif lam samsiah, Pak. Alif lam samsiah. Alasannya? Karena semua huruf alif dan lam ada huruf syiddah. Ada huruf syiddah. Jadi alif lam samsiah. Bedanya dengan alif lam komariah apa? Bedanya kalau alif lam komariah itu tidak ada tasdid, kalau alif lam samsiah itu ada tasdid. Ah, betul. Jadi kalau alif lam komariah itu dalam kalimatnya itu tidak ada tasdid. Kalau alif lam samsiah itu ada tasdid. Alif lam samsiah ada 14, alif lam komariah itu ada 14. Bedanya alif lam komariah itu di atasnya ada alif lam komariah tidak ada tasdid, sedangkan alif lam samsiah itu ada tasdid. Baik, betul? Baik. Kemudian akhir dari surat Al-Baqarah ayat 155 itu wabasyiris sobirin. Kata sobirin itu hukum tadinya apa? Mad arid li sukun. Itu mad arid li sukun. Langsung ke tujuan yang ketiga yaitu mengartikan perkataan. Pada lapan wala tabluwannakum artinya dan sesungguhnya akan kami beri cobaan kepada kamu. Siapa kamu itu? Kita sebagai manusia. Bisai'in dengan sesuatu. Minal khaufi, minal khauf dari ketakutan. Khauf ketakutan, imam khauf ketakutan. Wal ju'i dan kelaparan. Jadi lagu orang lapar teh ju'i. Ju'i lapar. Kelaparan. Wau teh kan dan kalau bahasa Arab wau teh dan. Ju'i teh kelaparan. Ih, aya Bang Ju'i kelaparan. Bang Ju'i. Ya. Wabasyiri alladzi orang-orang yang idza asobathum apabila menimpa mereka. Wa nakdi kekurangan. Nakdi kekurangan ya. Wa nakshi minal amwa dari harta. Wal anfusi dan jiwa wasyamarat dan buah-buahan samar sin nanti sin sa jadi samar teh artinya itu buah-buahan wabasyiri kabar gembira wasyabirin orang-orang yang
Sabar. Dia disebut dia orang yang sabar. Musibah apa? Musibah. Ayo musibahnya dong. Bencana. Qalu mereka mengucapkan inna lillah sesungguhnya kami milik Allah wa inna ilaihi Dan sesungguhnya kami kepadanya raji'un. mereka kembali. Jadi lamun ada kembali teh roji'un. Roji'un. Lamun si eta yang balikan deui berarti roji'un. Ya, jadi bisi dek bahasa kata lainnya kan rujuk, benar nggak? Nah, kata nanti tidak roji'un. Roji'un kembali. Oh, pada rujuk deui kan bahasa orang gitu kan? Pada rujuk kembali. Jadi katanya roji'un kembali. Bisi manajemen mantan dek roji'un kenal. Jadi balik kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kami kepadanya mereka kembali. Oh, jadi lamun mantan kembali kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pahintum? Insya Allah. Tadi arti perkata surat Al-Baqarah ayat 155 dan 156. Kemudian lanjut ke ayat yang kedua yaitu surat Ibrahim. Kemudian lanjut ke tujuan yang selanjutnya yaitu sebab-sebab turunnya ayat yang bersangkutan dengan materi ini yaitu surat Al-Baqarah ayat 155 dan 156. Jadi sebab-sebab turunnya ayat ini adalah mengingatkan kita tentang ujian yang dihadapi umat manusia. Allah menyatakan bahwa Dia akan menguji dengan ketakutan. Tadi ya, kelaparan. Namun tadi kelaparan? Dan kekurangan. Ini mengajarkan kita pentingnya kesabaran dan keimanan dalam menghadapi cobaan. Kesabaran. Kesabaran di sini, maksud kesabaran di sini gimana? Maksud kesabaran di sini itu adalah bertawakal, sabar. Apabila usaha kita sudah dilakukan, maka adapun hasilnya itu mau A, mau B, mau C, itu terserah Allah. Asalkan kita sudah berusaha, itu baru sabar. Bukan yang namanya sabar tuh belum kita berusaha tapi sudah menyerah. Itu tidak bisa dikatakan orang sabar. Sabar dalam menghadapi ujian. Yang namanya ujian itu beda-beda. Kadang diuji dengan kepintaran, kadang diuji dengan kebodohan, kadang diuji dengan kekayaan, kadang diuji juga dengan kemiskinan. Berupa-rupa. Ya. Banyak yang namanya hidup di dunia itu pasti ada yang cobaan yang berbentuk kemiskinan, kekayaan, ya, kepintaran, itu semua cobaan. Cuma kan beda orang, beda cobaan. Dalam keimanan yang pembahasan yang kemarin yang namanya iman itu apa? Tasdikul terus diman ja'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dimakan iman. Jadi menghadapi cobaan itu harus dengan iman yang kuat, harus dengan iman yang kokoh. Gitu. Kalau imannya lemah dalam menghadapi cobaan, itu akan lemah juga keimanannya.
Contoh, dalam cobaan kita dalam menghadapi misal kekayaan kurang dalam kemiskinan, otomatis dengan kemiskinan keimanan kadang-kadang kita akan melemah. Benar tuh? Nah, itu akan melemah. Batu rumah, jadi kita disyirik tuh. Batu rumah dicoba dengan kekayaan, dengan ada kekayaan pasti timbul kesombongan, merasa diri panggehan, merasa diri aing pangkasepna, panggelisna, pangpinterna. Benar tuh? Jadi asbab nuzul surat Al-Baqarah ayat 155 dan 156 itu adalah mengingatkan kepada kita dalam menghadapi ujian itu harus dilalui dengan keimanan dan kesabaran. Lanjut, asbabun nuzul surat Ibrahim. Dalam surat Ibrahim ayat 6 terdapat penjelasan tentang peringatan kaum Nabi Musa terhadap tanda-tanda Allah. Hal ini menggambarkan pentingnya syukur, pengakuan akan nikmat Allah. Hikmah yang bisa diambil adalah perlunya kebangkitan spiritual di tengah tantangan. Jadi maksudnya tentang surat Ibrahim ini adalah menggambarkan syukur. Yang namanya syukur berterima kasih, ya, bersyukur atas apa yang Allah berikan terhadap kita, atas Allah tentang memberikan ujian, itu harus bersyukur. Dalam pembahasan lainnya kata syukur itu mampu menggunakan hal yang telah diberikan oleh Allah kepada sesuatu yang semestinya. Contoh, Allah memberikan kita tangan, berarti harus digunakan kepada hal-hal yang baik. Itu bisa dikatakan syukur. Contoh yang lain, kita diberikan HP oleh orang tua, tapi HP-nya dipakai ulin, gitu kan? Pakai bermain terus, tidak dipakai belajar. Apakah itu bisa disebut kata syukur? Tidak. Contoh lain, kita sudah diberikan uang tiap hari, tapi suatu saat orang tua kita menyuruh, kita tidak mendengar apa yang diperintahkan orang tua, itu tidak bisa dikatakan anak yang bersyukur atau anak yang berbakti. Itu insya Allah. Kemudian untuk materi selanjutnya yaitu pembahasan tentang mengamati gambar yang ada di layar ini. Kemudian coba kalian bentuk kelompok menjadi 5 kelompok, kemudian diskusikan, nanti presentasikan ke depan sesuai kelompoknya masing-masing. Untuk kelompok pertama yaitu gambar 1.2, untuk kelompok 2 1.3, kelompok 3 1.4, kelompok 4 1.5, dan kelompok 6 1.6. Silakan untuk membentuk kelompoknya masing-masing. Silakan kepada setiap kelompok untuk menampilkan hasil diskusinya masing-masing. Yang pertama kali untuk kelompok 1 dipersilakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan yang kami dapatkan. Nah, jadi kesimpulan yang kami dapatkan yaitu tentang sabar dan tabah. Jadi dalam menjalani kehidupan kita harus banyak-banyak bersabar karena
Allah pasti akan memberikan kita berbagai cobaan, entah itu dari kekurangan, dari cobaan hidup kita dan sebagainya. Nah, misalkan kita diberikan sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, nah tentu saja kita harus banyak bersabar dan tabah karena setiap cobaan yang Allah berikan itu tidak akan lepas dari bagaimana kita menghadapi cobaan tersebut menghadapi cobaan dengan sabar dan tabah. tabah. Terima kasih kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pinawi, saya perwakilan dari saya akan menjelaskan atau memberi makna untuk yang kedua, yaitu bersabar dan berikhtiar. Jadi yang dimaksud sabar tersebut yaitu dalam gambar tersebut sedang berjabat tangan tapi dengan sikut. Mengapa? Karena dalam gambar tersebut mungkin masih ada corona ya. Jadi kan salam itu harus dengan berjabat tangan. Dan Allah memberi cobaan dengan cobaan corona, maka berjabat tangan itu hampir tidak bolehkan. dihilangkan ya. Ya, hampir dihilangkan. Tapi kan orang muslim itu berjabat tangan harus. Menyapa orang lain itu dengan berjabat tangan. Dan berpikirlah bagaimana supaya orang bisa berjabat tangan. Maka orang Islam berpikir kalau dengan sikut itu mungkin tidak apa-apa. Jadi intinya tidak membatasi ya, untuk bersilaturahmi. Ya, Mungkin itu ya yang dapat saya sampaikan. Maaf atas segala kekurangannya. terima kasih. Perkenalkan, nama saya Mika Nurfadila. Saya perwakilan dari kelompok 3 yang akan memaparkan hasil diskusi kami tentang gambar 1.4 mengenai sabar dan juga berdoa. Nah, kesimpulan yang kami dapat yaitu ketika kita diberikan sebuah ujian, ketika kita diberikan sebuah musibah, kita harus tetap sabar menghadapinya dan juga dibarengi oleh berdoa. Karena apa? Karena kita harus meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jika kita tidak meminta kepadanya, kita mau meminta kepada siapa lagi? Nah, jadi kesimpulannya, ketika kita diberikan suatu ujian ataupun suatu musibah, kita harus tetap sabar dan juga selalu berdoa, meminta kepada Yang Maha Kuasa. Nama saya Kadila Nuraisa. Di sini saya perwakilan dari kelompok 5, yaitu kelompok terakhir. Nah, setelah kami diskusikan tentang gambar 1.6, kami menyimpulkan beberapa keutamaan peduli kepada orang miskin. Keutamaan ini didapatkan dengan peduli kepada orang miskin, diantaranya adalah 1. Mencintai orang miskin, termasuk kebaikan. Yang kedua, mencintai orang miskin dan dekat dengan mereka akan memudahkan hisab seorang muslim pada hari kiamat. Yang ketiga, dekat dengan orang miskin berarti semakin dekat dengan Allah pada hari kiamat. Untuk nomor 4, mencintai orang miskin termasuk dalam wasiat Rasulullah SAW. Untuk yang kelima, itu yang terakhir, menolong orang miskin akan mudah memperoleh rezeki dan pertolongan Allah serta akan mudah mendapatkan barokah dari mereka. Mungkin itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada setiap kelompok 1 sampai 5 yang telah memaparkan sesuai dengan hasil diskusi setiap kelompok. Alhamdulillah pemaparannya baik-baik semua, sudah paham tentang materi ini. Intinya kesimpulan dari materi ini adalah dalam menghadapi ujian, yang namanya ujian itu pasti pahit, pasti susah,
ujian itu berbentuknya beda-beda. Ada yang tadi Bapak paparkan, ada berbentuk dengan kekayaan, kemiskinan, kepintaran, kecakapan. Itu semua adalah ujian. Karena hidup di dunia itu adalah ujian. Adapun dalam menghadapi ujian tersebut, apakah kita kuat atau lemah itu tergantung diri kita sendiri. Jadi antara kesabaran, antara iman, antara doa itu kita bisa lewati dengan sepenuh hati supaya kita hidup di dunia ini sesuai dengan apa yang kita harapkan untuk mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala selama di dunia maupun di akhirat. Maka setiap ujian itu harus diikuti dengan keimanan, kesabaran, dan ikhtiar, berikut juga doa. Jadi untuk pertemuan sekarang itu bagaimana cara kita menghadapi ujian dengan baik, bagaimana cara berdoa dengan baik supaya cita-cita kita tercapai. Terima kasih untuk pertemuan sekarang yang dulu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah pembelajaran ini selesai, alangkah baiknya kita berdoa setelah pembelajaran. Untuk selanjutnya kepada ketua kelas dipimpin untuk berdoa setelah pembelajaran. Dipersilakan. Berdoa dimulai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi